Bisa diceritakan keluhannya? Dari kesimpulan ini tuh aku merasa mual gitu Bu, terus juga pusing sama ini kenapa ya Bu? Baik, kita akan melakukan pemeriksaan secara menyeluruh dan kebijakan kami mengikuti 7 langkah manajemen. Saya jelaskan sambil kita jalan ke boxnya ya. Oke, silakan Ibu. Yang pertama adalah pengumpulan data. Saya akan tanyakan riwayat kesehatan, masih khawatir, dan gejala yang dirasakan. Yang pertama, menstruasi terakhirnya gimana? Untuk menstruasi sih aku udah telat seminggu ini Bu. Baik, terus kalau untuk gejala yang dirasakan? Gejala yang dirasakan juga aku mual, terus juga akhir-akhir ini sih. Terus yang kedua, dari hasil pemeriksaan dan data tadi, kemungkinan ibu sudah hamil muda dengan keluhan mual karena perubahan hormon. Tapi kita pastikan dengan tes ya. Ibu ini tesnya ya. Saya tes dulu. Iya. Silakan. Halo Ibu. Wow, benar ya. Amin. Selamat Ibu. Makasih. Nah, kita langsung langkah ketiga ya. Saya akan identifikasi kemungkinan masalah lain yang bisa muncul seperti anemia atau dehidrasi akibat mual berlebihan. Ini penting agar bisa dicegah sedini mungkin. Jadi kita sekarang lanjut ke keempat ya, yaitu memastikan kehamilan ibu sehat dan mengurangi keluhan mual dan mencegah komplikasi. Nah, kita lanjut ke menyusun rencana gizi ya, nutrisi apa yang perlu dilakukan, yang perlu yang enggak makan makanan yang dihindari gitu ya. Sekarang saya akan memberikan vitamin dan edukasi tentang pola makan sehat selama hamil. Ini juga ada buku KIA, dan ini ada vitaminnya Ibu ya. Terima kasih banyak Ibu. Saya jadi lebih tenang dan juga lebih paham untuk kehamilan saya. Jadi kalau misalnya ada keluhan atau mungkin mual yang makin berat, silakan segera ke klinik kembali Ibu ya. Baik Ibu, terima kasih. Selamat siang. Baik, dari video sebelumnya kita dapat membuat kesimpulan bahwa ada 7 manajemen kebidanan. Yang pertama adalah pengkajian, yaitu pengumpulan data dasar. Bidan dapat melakukan pemeriksaan fisik ringan dan mencatat semua informasi yang telah diberikan oleh pasien. Yang kedua adalah mengidentifikasi pasien. Bidan dapat menentukan diagnosa atau masalah yang sedang dialami oleh pasien dari informasi yang telah diberikan oleh pasien. Yang ketiga adalah identifikasi kebutuhan dan masalah potensial. Bidan dapat mengidentifikasi masalah yang kemungkinan bisa muncul. Ini penting agar bisa dihindari sedini mungkin. Keempat adalah menetapkan tujuan asuhan, yaitu bidan dapat memberitahukan kepada pasien bahwa tujuan utama bidan adalah memastikan kehamilan ibu sehat dan mencegah komplikasi. Dan yang kelima adalah menyusun rencana asuhan, yaitu bidan dapat menyusun rencana kepada ibu hamil seperti ibu istirahat yang cukup, ibu makan makanan yang bergizi, ibu minum vitamin yang banyak, dan menentukan jadwal kontrol rutin kepada ibu hamil. Yang ketujuh adalah evaluasi. Bidan dapat memberitahukan kepada pasien apabila suatu saat muncul keluhan lain, pasien tersebut bisa datang segera ke klinik ataupun bisa segera menghubungi bidan tersebut. Baik, sekian video dari kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf dan semoga video ini dapat mengedukasi dan menambah wawasan kepada penonton semua. Wabillahi taufiq wal hidayah wal akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.